Hai Di, selamat datang kembali di channel yang gak ada apa-apanya ini. Di video kali ini, gue akan membawakan film yang judulnya Stranger from Hell episode kedua. Bagi yang belum nonton episode ke-1, nonton dulu ya, linknya ada di deskripsi bawah. Sebelum ke alur ceritanya, tolong subscribe dan like video ini, kasih saran dan masukannya juga di kolom komentar. Episode 1, film berakhir di adegan ketika Bapak Preman mau mengajar si Gagap, tapi ditahan oleh si pria mata belok. Di episode ini, akhirnya si Gagap pun disuruh minta maaf kepada Pak Preman dan menganggap permasalahan sudah clear. Lalu mereka pun masuk kamar masing-masing. Tapi sebelum masuk, Bapak Preman menyatakan bahwa dia sudah tahu kalau mereka bersengkongkol. Lalu ketika Jungwo mencoba mengintip keluar, ternyata seperti biasa si pria mesum ini sedang memerhatikan Jungwo. Creepy banget kan? Lalu esok paginya ibu kos meminta maaf kepada Jungwo atas keributan yang semalam dan mengatakan bahwa Bapak Preman akan segera pindah, jadi nggak usah khawatir. Lalu Jungwo bertemu dengan pria mata belok, mereka pun basa-basi, tapi senyuman si mata belok itu membuat resah si Jungwo. Sesampainya di kantor, Jungwo bertemu dengan Byung-min yang sikapnya dingin dan angkuh. Kata Pak Shin, Byung-min yang akan membimbing Jungwo di kantor. Kemudian, Jungwo dan Pak Shin mengobrol di balkon. Lalu Pak Shin menunjukkan bahwa di bajunya Jungwo sepertinya ada ludah. Jungwo pun ingat, ternyata itu adalah ulah si pria mata belok. Di sini, kenapa Byung-min bersikap dingin dan angkuh pada Jungwo? Pertama, karena ingri Jungwo dekat dengan Pak Shin atau CEO. Kedua, cemburu karena gebetannya selalu mengabaikan Byung-min dan selalu menggoda Jungwo. Sebenarnya, Jungwo pun tidak begitu nyaman dengan Pak Shin karena sifatnya dia yang selalu merendahkan Jungwo dan meremehkan hobinya sebagai penulis. Jadi, di kantor pun Jungwo dikelilingi oleh orang-orang yang membuat dirinya selalu emosi. Sementara itu, keadaan di dalam kosan Eden terjadi sesuatu kepada Pak Preman. Pak Preman ini sebenarnya sudah mulai menyadari ada yang tidak beres di kosan dan penghuni di sini. Makanya di kamar dia selalu siap sedia pisau dan ingin segera pindah dari kosan jahanam tersebut. Ketika dia bangun dari mimpi buruknya, karena keadaan di lantai 4 begitu berisik, dia pun bergegas untuk melihatnya. Lalu dia masuk ke sebuah kamar yang di dalamnya sudah ada korban yang penuh darah dengan kondisi diikat di kursi. Tak lama kemudian, dari belakang si kembar langsung membacok kepala Pak Preman. Dari sini, kita tahu bagaimana nasib akhir jika terjebak di kosan itu. Sama seperti korban sebelumnya, Pak Preman disiksa dengan kondisi tangan diikat dan kondisi duduk diikat. Lama kemudian, Pak Preman berhasil melepaskan ikatannya dan langsung menelepon detektif Cha. Ketika dia mau keluar, si mata belok sudah melihatnya. Lalu kepala preman pun dibacok lagi dari belakang. Sementara itu, di kantor polisi, si Polwan dengan gaya detektifnya sedang berusaha memecahkan kasus pembunuhan kucing yang sering terjadi. Dia menyelidikinya sendiri karena temannya tidak mau menangani kasus yang sepele seperti itu. Kemudian, dia mendapatkan informasi dari CCTV sekitar dan mendapatkan clue atau tersangka pembunuhan kucing tersebut. Lalu dia mendatangi TKP dan akhirnya si Gagap dibawa ke kantor untuk diinterogasi. Tetapi karena keterbelakangan mental, dia pun susah diajak bicara, yang akhirnya dipulangkan. Kemudian polisi ini mempunyai daftar orang-orang hilang. Salah satunya hilang di distrik yang dekat dengan kosan Eden. Orang tersebut adalah korban yang sudah mati di lantai 4. Pada malam hari, Pak Cha mendatangi keberadaan Pak Preman. Akan tetapi, karena kita tahu ibu kos ini termasuk komplotan mereka, maka ibu kos ini berusaha menutupinya dengan bilang kalau Pak Preman ini sudah kabur dan nunggak pembayaran kosan. Akhirnya, detektif Cha pun pulang dan berpapasan dengan Jungwo. Di sini detektif Cha menjelaskan kalau Pak Preman ini adalah buronannya yang tiba-tiba telepon meminta bantuan karena ada yang mau membunuhnya. Dari sini detektif Cha mendapatkan beberapa informasi dari Jungwo. Untuk kelanjutannya Jungwo diberi kartu namanya. Sementara itu, dari kejauhan, si mata belok sudah memerhatikan detektif Cha yang sedang mengobrol dengan Jungwo.
dan sudah berencana membunuhnya. Lalu ketika detektif Cha sampai ke mobil, si mata belau langsung mencekiknya dan menusuknya beberapa kali. Kejadian itu pun dilihat oleh si dokter gigi. Tak disangka ternyata si dokter gigi ini termasuk komplotannya juga dan dalang dari semua ini. Si dokter langsung membius si mata belau lalu bilang kalau si mata belau ini adalah produk gagal karena telah membunuh tanpa seizinnya. Dan menurut si dokter pun dia bukan sekedar membunuh, tapi menciptakan seni. Creepy banget. Akhirnya, si mata belau pun mati dibunuh oleh dokter gigi. Kemudian, ketika Jungwoo sedang berada di atap, lagi teleponan dengan si pacarnya, si dokter gigi ini pun menghampiri Jungwoo dan mereka berkenalan. Film pun berakhir di sini ketika si dokter gigi bilang kalau Jungwoo itu bisa sejenis dengannya. Masih misteri maksudnya apa? Mungkin Jungwoo bisa diajarkan cara membunuh dengan seni atau emang Jungwoo adalah bakat jadi psikopat. Kalau penasaran sama jalan ceritanya, langsung aja klik episode ketiga di channel ini.